Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang mau nyempetin nonton video ini. Kalau teman-teman semua jualan pada platform Thread atau platform lain dan baru mulai jualan, dan teman-teman bingung gimana caranya dapetin 100 ribu pertama, 1 juta pertama, kemudian 3 juta pertama, di video ini akan saya terangkan pola yang saya ulang. Pola yang sudah saya praktekin, saya ulang dan saya coba dan saya implementasi, jadi bukan sekedar teori doang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega. Jadi saya eh, udah 5 tahun terakhir ini jualan produk digital, lebih tepatnya software. Jadi mulai dari modal nol, nggak ada modal, sampai akhirnya bikin perusahaan. Kemudian ada beberapa produk software seperti kayak kalau teman-teman cek ada namanya merchant.id dan yang lain, dan yang terbaru mind mapping ini buatan sendiri juga. Nah, jadi kalau kalau bikin produk atau bikin software, eh, selama 5 tahun terakhir itu ada pola-pola yang sering saya ulang sampai akhirnya kemudian perusahaan saya tutup. Kemudian saya nyoba ngonten di thread dan saya mulai dari satu akun ternyata dapat duit. Kemudian saya coba bikin akun kedua dan ketiga dan pola ini saya ulang. Jadi disclaimer dulu kalau teman-teman di sini mainnya organik tanpa iklan. Kalau iklan cepet. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi di sini saya akan membahas gimana caranya dapetin 500 ribu sampai 1 juta pertama dari jualan produk digital. Kalau misalkan teman-teman tanya, di trade jualan apa? Saya jualan ebook, jualan template, landing page, terus jualan privat, laku. Alhamdulillah laku. Nah, jadi kita mulai dulu ya. Nah, cara dapetin 1 juta pertama itu susah sebenarnya. Kalau nggak tahu caranya, karena semuanya itu susah karena nggak tahu caranya. Apalagi kalau teman-teman di sini itu kena kelas atau pernah belajar dengan iming-iming sekedar tiduran atau tanpa ninggalin rumah, tiduran cuman datang. Ya kalau udah ketemu polanya tiduran sih bisa. Sekarang bayangin aja gitu ya. Bahkan orang yang paling kaya atau orang yang terkaya di Indonesia itu nggak ada yang tiduran sebenarnya. Jadi kalau misalnya dapetin duit tiduran bisa ya bisa, tapi kan nggak bisa maksimal kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian mau dapetin 1 juta pertama, kalian harus tahu pola atau cara dapetin 1 juta pertama dari jualan produk digital. Nah, itu yang akan dibahas di video ini. Jadi yang pertama nggak mulu-mulu. Jadi di sini kita ngebahas nggak mulu-mulu dulu ya. Gimana caranya kita dapetin 100 ribu pertama? Wah, itu terlalu gampang, Bang. Bagi beberapa orang, dapetin 100 ribu yang nggak pernah mulai nih. Yang nggak pernah mulai, dapetin 100 ribu pertama itu susah. Serius susah. Nah, tapi bagi yang udah biasa, apaan 100 ribu doang iklan mah cepet ya cepet. Bagi yang terbiasa, bagi yang nggak terbiasa ya lama. Jadi sebelum kita mulai dapetin 100 ribu pertama, ini yang paling penting yang teman-teman itu di sini nggak belajar, malah kadang nggak diajari gitu kan. Dan ini sebenarnya skill basic. Kalau kamu mau dapetin 100 ribu pertama, pertanyaannya, kamu mau jualan produk harga berapaan? Kamu mau affiliate produk orang komisinya berapaan? Jadi di hal pertama yang harus dilakuin adalah eh, misalkan, oke, saya mau nyapai 100 ribu, jualan saya harganya 9 ribu, contoh kayak gitu. Berarti pertanyaannya, butuh berapa pesanan, butuh berapa order dari 9 ribu itu hingga mencapai 100 ribu. Jadi biasanya hitung gitu. Kenapa? Karena kalau kata Brad Sugar di buku Billionaire in Training, dia cerita kalau bisnis itu tentang permainan angka. Artinya, kalau misalnya mau dapetin 1 juta, ya kalau harga produknya 9 ribuan ya butuh berapa orderan ya? Tinggal dihitung. Nanti caranya tinggal dicari. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau udah ketemu, oke, saya mau jual produk harga segini, kemudian kalau saya mau jadi affiliate komisinya sekian. Nah, itu harus ditentuin dulu. Kenapa? Karena banyak pemula, banyak orang yang baru mulai itu random. Jadi asal ada produk dengan iming-iming komisi sekian, langsung comot 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 comot, akhirnya nggak fokus malah. Ya bener dapat duit, tapi efeknya nggak bisa di scale up atau nggak bisa dinaikin lagi. Udah dapat 1 juta mentok, gimana dapetin 3 juta, berat mau naikinnya.
Nah, jadi step pertama kalau mau mencapai 100.000 dan baru mulai, langkah pertama itu harus diputusin dulu. Jadi mau putuskan dulu mau jadi full kreator atau mau jadi affiliate dulu. Kenapa? Karena beda perannya, tugasnya, kerjaannya, profitnya, positioningnya, terus call to actionnya itu beda semua. Maksudnya gimana? Kalau jadi kreator langsung secara positioning, secara trust, atau secara kelihatannya, kalau kita jualan produk kita sendiri itu lebih pede, lebih bangga, dan lebih mudah dikenal. Tapi kalau kita memulai jadi affiliate, yang dikenal itu bukan produknya, tapi kitanya. Tapi kalau kita bikin sebuah produk sendiri, produknya dikenal punya kita, kitanya juga dikenal. Kira-kira kayak itu. Jadi ini harus clear dulu. Saya nggak ada pengalaman, belum bisa bikin produk, belum bisa bikin ebook, belum bisa bikin ini itu dan sebagainya. Sebenarnya bikin kayak gitu itu mudah, karena nggak tahu caranya akhirnya jadi susah. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas gimana caranya bikin produknya. Nah, jadi tentuin dulu mau jadi affiliate atau kreator. Udah, kalau sampai sini sudah clear, nah baru masuk ke tahap selanjutnya karena peran, kerjaan, tugas dan kebiasaan yang dilakukan ini juga pasti akan beda. Nah, kalau sudah mutusin ide yang pertama, kemudian yang selanjutnya kita list dulu 5 sampai 10 topik biar nggak terlalu random. Kebanyakan orang yang baru mulai itu topiknya terlalu random. Akhirnya yang terjadi, audiens itu melihat kalau akun ini adalah akun curhat atau akun tempat ya kita sekedar cerita doang, nggak ada ending atau nggak ada kayak seolah-olah kayak ini nggak bakal jualan dan sebagainya, itu nggak anu. Basimal kalau nanti akunnya udah terlalu dikenal sebagai tempat akun curhat, kemudian tiba-tiba jualan, itu pasti akan ada yang komen, ya elah ujung-ujungnya jualan link, ya elah ujung-ujungnya jualan, ya biarin daripada ujung-ujungnya ngemis. Oke, jadi biar nggak terlalu random, itu topiknya di list. Karena banyak yang tembus 1 juta, banyak yang susah tembus 1 juta karena terlalu random sebenarnya topiknya. Nggak ada kayak orang kenal itu, wah ini akun yang ngebahas ABC. Itu nggak dikenali gitu loh. Kemudian yang selanjutnya itu bikin bio yang clear dan enak dibaca. Secara strukturnya mungkin kira-kira gini. Fotonya, kalau misalkan mau mulai sebagai affiliate, ya fotonya harus jelas, harus clear karena orang trust tuh pada personnya, pada orangnya. Sama kayak kita, kalau misalkan teman-teman semua tuh kayak ngelihat cara jualan mobil atau rumah, ya orangnya jelas, kartu namanya jelas dan secara tampilan clear. Itu kalau jualan produk kayak gitu. Makanya kalau di sini sebagai affiliate ya berarti personnya yang harus jelas. Buktinya ada kok, Mas. Akun-akun yang gak jelas tuh ya dapat banyak. Iya, memang dapat banyak. Asalkan mampu nggak konsisten. Ini taruhlah kondisinya itu di sini serba males wes. Misalkan serba males dan serba kayak misalkan gimana caranya minggu kedua duit sudah dapat. Nah, ini framework yang tak susun seandainya kamu mau males. Seandainya kamu mau males wes. Nah, jadi foto yang jelas. Kalau untuk awal jangan pakai anonim dulu. Kemudian kecuali kalau kamu udah punya portofolio misalkan ya, kamu Anies Baswedan terus kamu pakai foto anonim ya tetap akan dikenali. Dari mana ya? Dari tulisannya, dari karakter kontennya dan sebagainya ya bakal dikenali. Terus yang kedua bionya itu yang enak, misalnya kayak siapa tuh kamu kalau misalnya di thread gitu ya, oh aku ibu rumah tangga yang kayak gini, atau aku seorang programmer yang kayak gini-gini, kemudian ceritain visi atau misi di thread, misalkan pengen bantu eh, anak-anak SMK untuk belajar coding, atau pengen bantu ibu-ibu untuk dapetin 1 juta pertamanya. Terus di situ dijelasin topik-topik apa yang kamu bahas di bio itu. Kemudian di ending bio ya, pada tahapan ketiga CTA-nya harus jelas. Entah itu follow atau klik. Buat kamu yang butuh kayak gini, klik link di bawah ya. Nah, itu bionya kira-kira kayak itu. Nah, terus cara bikin kontennya gimana, Mas? Cara bikin kontennya ya nulis sendiri. Aduh, gak sempet nulis, gak cover nulis dan lain sebagainya. Ya pakai ChatGPT, tapi saran saya kalau pakai ChatGPT awal-awal, seenggak-enggaknya draftnya kamu yang bikin dulu.
Kalau kamu nggak bikin dulu, semua yang kamu lempar ke ChatGPT, bayangin banyak pemula yang baru mulai cari duit dengan jualan produk digital. Hampir kebanyakan kontennya itu pakai ChatGPT. Kalau kamu juga pakai ChatGPT, yang ada kontenmu mirip. Kecuali kamu bikin draftnya, yang ada ya kelihatan nggak mirip meskipun bikinan ChatGPT. Paling enggak, poin-poinnya tetap harus kamu bikin. Jadi jangan cuma ngasih topik satu kalimat. Tolong buatin saya storytelling tentang ibu-ibu yang lagi berusaha cari duit gitu doang, nggak ada poin-poinnya, ya mirip. Oke, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah jangan lupa bikin landing page atau payment. Kalau kalau saya terserah mau bikin pakai apa, ada link, Skalef, Mayer atau yang lain, bebas. Asal ada, kalau orang tertarik bayarnya kemana, pakai bulletin.co boleh, pakai terserah, tergantung audiens. Kalau yang banyak dipakai ya antara link, kalau mau iklan ya Skalef, bebas. Terus kalau saya pakai mana? Kita pakai semua. Sekalian buat eh apa namanya, biar ngerasain gitu. Oh, ini bagusnya di sini, ini bagusnya di sini. Nah, ini juga yang paling penting. Kalau kamu posting 3 kali sehari selama 2 minggu, kalau cuma 100.000 sebenarnya insya Allah itu terlalu mudah. Jadi 1 sampai 2 minggu awal kalau bisa sebenarnya jangan jualan dulu atau jangan ngasih link. Dapetin trust dulu, dapetin kepercayaan dulu. Dapetin, wah orang ini ternyata anu ya, ngasih tips, ngasih edukasi kayak ini. Bikin audiensmu ngerasa kontenmu itu bermanfaat. Nah, kalau udah kerasa trustnya kayak gitu, apa indikatornya mas? Indikatornya ada yang komen, ada yang ngasih feedback. Wah, terima kasih untuk tipsnya. Nah, itu mulai naikin lagi dikit, naikin dikit, naikin dikit, langsung jualan nggak apa. Nah, kalau misalkan kebelet jualan, ya seenggaknya kalau untuk awal-awal kita kategoriin, kita pecah. Ada dua konten edukasi atau tips atau cerita, kemudian ada satu konten tentang promo. Jadi misalnya pagi tips, kemudian siang itu edukasi, kemudian malam itu promo. Kenapa? Karena biasanya orang prime time-nya itu atau orang itu kayak check out-nya dan sebagainya. Misalnya kalau untuk produk digital ya pas lagi ngasuh, kira-kira kayak itu. Langsung jualan bisa, ya bisa. Tapi biasanya followernya mentok atau naiknya nggak signifikan. Nah, terus gimana caranya dapetin 100.000? Ya sudah, berarti fokus dulu posting sampai nemu niche. Jadi kalau misalkan ada yang bilang cari niche dulu di awal, bagi orang yang terbiasa dan yang bisa nyerna dan yang pinter atau yang benar-benar serius belajar itu enak. Tapi bagi yang males, nemuin niche itu aja udah males. Jadi mending posting dulu, nanti niche-nya tuh akan ketemu. Nah itu kalau misalkan saran saya, kalau misalkan mau males tapi pengen dapet duit. Jadi biar nemu audiens yang cocok, posting aja dulu sampai nemu topik andalan. Biasanya kalau kamu udah nemuin sekali, 2 kali, 3 kali topik yang itu viral, seenggaknya view-nya di atas 10.000, bisa jadi di situ niche atau audiens potensialmu. Nah, kemudian yang terakhir di 100.000 pertama ini, nah kalau kamu konsisten posting aja gak mau, seminggu posting sekali, 2 kali, 3 kali, terus minta dan berharap dapat 1 juta, saya punya sebuah saran yang bagus. Sarannya adalah jangan-jangan tidurmu kemiringan, bangun dulu. Nah bayangin aja kalau misalkan kalau kamu di video ngeliatin kayak orang-orang kayak Timothy Ronald atau orang-orang dan sebagainya, itu kan ya mana aja yang kayak tiduran terus ya, kecuali udah sistemnya udah jadi kayak yang punya Jarum itu pun ya juga nggak ada yang leha-leha. Jadi kalau saran saya konsisten posting biar pecah telur. Kira-kira kayak gitu. Oke. Itu akhir dari video 100.000 pertama. Kita lanjut ke video yang selanjutnya, gimana caranya dapat 1 juta pertama. Terima kasih. Lanjut ke video selanjutnya.